Banyaknya wahana menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, mulai dari wahana ekstrim seperti tornado, otak-anting, kora-kora, hingga wahana yang aman bagi anak-anak seperti Istana Boneka. Pengunjung tak hanya berasal dari Jakarta saja, mereka antusias dan menikmati serunya wahana sambil mengabadikan momen bersama keluarga. Pengelola memprediksi bahwa keramaian akan terus terjadi hingga momen libur tahun berakhir. Mereka rumah hantu, alap-alap, kayaknya semuanya mau. Dari jam berapa nih Kak nyampe? Tadi sampai pas baru buka jam 10 ya. Ngantri nggak di depan Kak? Lumayan tapi nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Kenapa pilih ke depan? Karena deket dari rumah. Karena deket dari rumah lagi nggak ada kegiatan juga, diajakin teman jadi ya udah. Jadi rame-rame. Pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini liburan di Dufan Ancol sudah ada jurnalis iNews Amrina Rida di lokasi. Selamat sore Amrina, bagaimana keseruan liburan di Dufan Ancol sore ini? Iya Dianto dan juga pemirsa, benar sekali bahwa sekarang kami berada di area Dufan. Lebih tepatnya kami berada di area depan Kora-Kora, yakni adalah perahu ayun. Sesuai namanya, perahu ayun, Kora-Kora ini adalah wahana permainan di mana ada perahu yang cukup besar yang nantinya akan diayun-ayunkan tentunya oleh pihak operator, sehingga cukup menguji adrenalin bagi para pengunjung. Ini kita bisa lihat lebih dahulu nih, Diandra, antriannya cukup panjang, cukup mengular, apalagi tadi beberapa waktu yang lalu sempat hujan cukup deras dan sekarang sedang pada antri. Wah, ini udah mau main ini perahu ayunnya, dan kita akan coba untuk berbincang kali ya. Kita akan coba, ada pengunjung yang lagi antri di sini. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Oke, boleh tahu nama kakaknya siapa nih Kak? Ivan. Oh, Ivan. Oke. Kak Ivan, ini kalau boleh tahu sama siapa aja nih main ke Dufan? Sama keluarga. Iya. Ini kenapa memutuskan untuk naik kora-kora kalau boleh tahu Kak Ivan? Nemenin aja. Nemenin aja. Mas, Tadi udah naik apa aja nih selain kora-kora? apa aja tadi? Ini Ice Age. Tadi kita naik Ice Age. Kakak ini tadi kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Aku Kayla. Kak Kayla. Nah, gimana hari ini main di Dufan udah dari jam berapa dan udah naik berapa wahana kalau boleh tahu? Jauh ini udah naik 4 wahana sih dari jam 11 ya? Iya, Jam 11. Oke. Kenapa sih di momen libur ini memutuskan untuk ke Dufan, nyari apa sebenarnya kalau boleh tahu nih Kak Kayla? Sebenarnya karena nostalgia aja sih. Soalnya dari kecil udah lama nggak kunjung di sini gitu. Oke, siap. Rencananya habis ini naik kora-kora mau naik apa aja Kak Kayla dan keluarga? Itu histeria. Kenapa tuh? Karena serem. Karena seru-seru. Udah wishlistnya dia dari pagi. Makasih banyak Kak Kayla dan keluarga. Mungkin bisa dadah-dadah ke kamera dulu. Dadah. Oke, nah itu Dianda dan juga pemirsa. Ini kalau misalnya kita agak jalan ke belakang lagi, antriannya masih cukup panjang begitu ya. Dan memang di Dufan pada hari ini dikarenakan masih merupakan waktu libur tahun baru, sehingga masih cukup banyak wahana-wahana lain yang juga antri. Nah, bagi Dianda dan juga pemirsa yang mungkin ingin naik wahana-wahana di Dufan, bisa kami informasikan bahwa masih ada banyak sekali wahana-wahana ekstrim yang ada di Dufan. Ini di belakang kami lagi, ini kalau misalnya kelihatan di layar begitu ya, ada tiang yang cukup tinggi. Ini adalah wahana histeria yang nanti akan ada meluncur dari atas ketinggian beberapa meter begitu. Selain itu juga ada biang lala, lalu juga ada komedi putar, ada wahana Ice Age, Istana Boneka, dan banyak sekali. Dan sebagai informasi Dianda dan juga pemirsa, bahwa mulai nanti pada tanggal hingga 4 Januari 2025 untuk jam operasional di Dufan ini diperpanjang hingga pada pukul 8 malam. Tentunya menjadi kesempatan bagi Dianda dan juga pemirsa yang ingin ke Dufan, mungkin waktunya pagi hari nggak bisa datang ke malam hari karena masih ada diskon, kurang lebih adalah menjadi Rp320.000 per orangnya. Jadi gimana, mungkin Diandra abis ini bisa nyusul kami tim iNews ke Dufan. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Amrina Rida melaporkan langsung dari Dufan Ancol, Jakarta Utara. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, berlibur sambil belajar, wisata wahana edukasi Taman Pintar masih dipadati pengunjung. Kemudian bisa Lokasi Taman Pintar Yogyakarta tak jauh dari kawasan titik 0 km. Kota ini diisi dengan berbagai wahana permainan dan alat peraga sains.
Wisata ini pun menjadi favorit bagi keluarga karena selain bermain, anak-anak pun dapat melihat dan mencoba langsung berbagai media belajar. Pengelola mencatat jumlah kunjungan meningkat tajam hingga mencapai 5.000 kunjungan per harinya. Meski kondisi cukup padat, para wisatawan mengaku tetap antusias menikmati momen liburan mereka. Ribuan calon penumpang masih memadati stasiun KCIC Halim Jakarta Timur untuk berlibur ke wilayah Bandung, Jawa Barat menggunakan kereta cepat Wush Jumat siang. Jumlah peningkatan penumpang pun masih terjadi hingga 20%. Ribuan warga terus memadati stasiun KCIC Halim Jakarta Timur untuk memanfaatkan detik-detik berakhirnya momen libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026. Libur panjang yang tersisa 3 hari lagi nampaknya tetap dimanfaatkan warga untuk berlibur bersama keluarga. Manajer Corporate Communication KCIC, Emir Monti, mengatakan bahwa pada hari Jumat jumlah penumpang mengalami peningkatan mencapai 20% dibandingkan hari normal dengan jumlah tiket yang terjual sudah mencapai 11.000. Angka tersebut terus bertambah lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung hingga jadwal keberangkatan terakhir pada malam hari. Pada hari ini tanggal 2 Januari 2026, tiket Wush yang sudah terjual ke berbagai tujuan mencapai 11.000 tiket dan diprediksi akan terus bertambah hingga keberangkatan Wush terakhir pukul 21.25. KCIC memprediksi volume penumpang Wush masih akan relatif tinggi hingga Minggu 5 Januari mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Libur Nataru usai stasiun Pasar Senen Jakarta ramai penumpang di pintu kedatangan. Stasiun Pasar Senen Jakarta Jumat siang ramai kedatangan penumpang usai libur Nataru. Total ada 46.895 penumpang kereta api jarak jauh dijadwalkan turun di daerah operasional Jakarta hari ini. Untuk di stasiun Pasar Senen ada 15.144 penumpang. Untuk mengatasi lonjakan penumpang, pihak KAI menambah 84 jadwal perjalanan kereta jarak jauh selama periode masa angkut Nataru. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada 4 Januari nanti. Dan untuk mengetahui suasana arus balik liburan tahun baru, sudah ada jurnalis iNews Anissa Rizkia dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat sore Anissa, apakah arus balik sudah berlangsung di Stasiun Pasar Senen sore ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Geliat penumpang kedatangan di stasiun Pasar Senen Jakarta ini sudah mulai nampak, yaitu menurut data yang berhasil kami himpun dari PT KAI Daob 1 Jakarta mengatakan bahwa sudah ada 46.000 lebih penumpang yang berangkat dari wilayah, maksud kami adalah yang datang di wilayah Jakarta. Namun kalau dilihat begitu ya, Diandra, ini nampak sesuai dengan antrean yang ada di stasiun Pasar Senen Jakarta, di mana angka keberangkatan ini jauh lebih rendah dibandingkan angka kedatangan yang datang di wilayah stasiun Pasar Senen Jakarta. Saya akan coba berbincang dengan salah satu penumpang di sini yang nampaknya sedang bersiap melakukan cetak tiket. Bisa diperkenalkan dulu Mbak, namanya siapa dan mau kemana nih rencananya? Perkenalkan, nama saya Lara, saya mau ke Malang, Kak, ke kota Malang. Nah, ini ke kota Malang memang kembali bekerja atau kuliah kah, atau memang sedang mau berlibur? Aku mau pindah, terus aku mau Pemirsa, memasuki arus balik libur panjang Natal dan Tahun Baru, arus kendaraan di Tol Cipularang, Jawa Barat terpantau ramai di kedua arahnya. Selain banyak warga yang akan kembali, banyak juga yang hendak menghabiskan akhir pekan ke sejumlah wisata di wilayah Bandung dan sekitarnya. Meski ramai kendaraan, arus di Tol Cipularang masih terpantau lancar dan tidak ada penumpukan kendaraan.
Selain ke arah Bandung, arus balik warga yang kembali ke Jakarta juga mulai ramai di kilometer 79 Tol Cipularang. Arus balik kedua, libur panjang Tahun Baru dan akhir pekan diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu yang akan datang. Sementara wisatawan mulai meninggalkan kota Bandung, sebanyak 31.000 lebih kendaraan memasuki Tol Paster menuju ke arah Jakarta dan sekitarnya. Sementara di Jalan Dr. Junjunan mengalami pelambatan lajur akibat penumpukan kendaraan wisatawan di area tersebut. Diprediksi kepadatan arus balik akan terus terjadi hingga tanggal 4 Januari mendatang. Pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melakukan monitoring arus lalu lintas libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Command Center Toll Road Jasa Marga Jati Asih, Bekasi Kota. Dalam tinjauannya, Wakapolri mengapresiasi kepada seluruh personel Polri, TNI, serta para pemangku kepentingan yang telah bersinergi mengamankan rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, serta terpantau aman dan kondusif. Untuk mengantisipasi kepadatan arus balik Natal dan Tahun Baru, Polri menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas, mulai dari ganjil genap, kontraflow, hingga one way atau satu arah. Wakapolri juga mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik agar tetap mematuhi aturan lalu lintas, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta memanfaatkan layanan hotline 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian selama perjalanan.